Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kami dari kelompok satu terdiri dari Hamima Talita Aulia, Iko Diana Bella, Fatan Fadila, Nurul Handayani, dan Alfandi Rio Aditya akan mempresentasikan tugas kami yang mengenai penerapan AI di bidang retail dan fokus pada bagian teknologi ini yang meningkatkan pengalaman pelanggan secara signifikan. Yang pertama akan dimulai dari Avandi. Dipersilakan. Baik, Iko, terima kasih. Eh, untuk selanjutnya yaitu introduction AI di bidang retail. Sektor retail merupakan salah satu bidang yang sangat dinamis dan kompetitif, di mana kepuasan pelanggan menjadi faktor utama penentu keberhasilan perusahaan. Perkembangan teknologi digital, khususnya AI, telah membuka peluang besar bagi industri retail untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Pemanfaatan AI dalam retail mencakup berbagai aspek seperti analisis perilaku konsumen, rekomendasi produk yang dioperasionalisasi, layanan pelanggan berbasis chatbot, hingga prediktif analitis untuk pengelolaan persediaan. Dengan dukungan teknologi seperti machine learning, natural language processing, dan komputer vision, AI mampu membantu perusahaan retail memahami kebutuhan konsumen secara lebih mendalam serta memberikan layanan yang cepat, tepat, dan relevan. Dan secara keseluruhan, penerapan AI tidak hanya mendorong efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hal ini menjadikan AI sebagai salah satu strategi penting eh, dalam menciptakan keunggulan kompetitif di sektor retail pada era digital saat ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yani. Yani dipersilakan. Adapun permasalahan yang ada di bidang retail ini ada tiga sisi utama. Yang pertama dari sisi pelanggan, kita melihat adanya keinginan akan pengalaman belanja yang lebih cepat. Namun sering muncul masalah seperti rekomendasi produk yang tidak sesuai kebutuhan dan respon layanan yang lambat. Dampaknya ini membuat keputusan Dampaknya ini membuat kepuasan pelanggan menurun dan loyalitas mereka berkurang. Dari sisi operasional, permasalahan terbesar ada pada efisiensi. Manajemen stok sering tidak optimal, mengakibatkan overstock atau bahkan kehabisan stok. Proses seperti di kasir dan analisis perilaku pelanggan masih dilakukan secara manual. Selain itu, data transaksi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memahami tren justru belum diolah secara maksimal. Kemudian, di sisi manajemen dan bisnis, tantangan utamanya adalah kesulitan menganalisis data penjualan untuk mengambil keputusan yang strategis. Perusahaan juga belum bisa memprediksi tren dan permintaan secara akurat. Akibatnya, ROI dari kegiatan marketing dan promosi sulit diukur dengan jelas. Baik, untuk selanjutnya ada proposed solution menggunakan AI dari kelompok kami. Untuk yang pertama ada penggunaan personalized recommendation, yakni sistem rekomendasi berbasis deep learning yang menganalisis riwayat pembelian dan preferensi untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal. Selanjutnya ada juga penerapan chatbot dan analisis sentimen, yakni penerapan teknologi NLP yang digunakan pada chatbot untuk melayani pelanggan secara real-time serta menganalisis sentimen dari ulasan guna memahami persepsi konsumen. Selanjutnya, untuk yang ketiga ada penerapan smart store, yakni penerapan computer vision yang memungkinkan kasir otomatis, pemantauan stok, dan analisis perilaku pelanggan di toko fisik. Kemudian untuk yang terakhir yakni ada predictive analytics, prediksi
prediksi permintaan produk yang membantu manajemen persediaan agar lebih efisien dan mengurangi risiko stock out atau juga overstocking. Selanjutnya, Iko silahkan. Baik, terima kasih Lia. Eh, yang pertama, secara signifikan AI itu meningkatkan pendapatan. Sorry, maaf. Secara umum, penerapan AI di sektor retail membawa 4 manfaat utama yang bisa kita lihat di slide ini. Pertama, AI secara signifikan meningkatkan pendapatan konversi. Sistem rekomendasi, misalnya tidak hanya menjual produk, tapi mendorong cross-selling dan upselling secara otomatis. Yang kedua, AI mengoptimalkan biaya operasional. Dengan membuat proses layanan pelanggan dan kelola stok barang berjalan secara otomatis, perusahaan bisa hemat biaya dan kurangi kerugian. Yang ketiga, kepuasan dan loyalitas pelanggan meningkat. Pengalaman yang dipersonalisasi dan respon yang tepat, yang cepat membuat pelanggan merasa lebih dihargai. Dan yang terakhir, AI memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan memberi wawasan berharga bagi manajemen untuk menyusun strategi ke depan. Jadi, secara garis besar, AI menyentuh 3 aspek kunci, yaitu pendapatan, efisiensi, dan pengalaman pelanggan. Boleh next. Nah, ini dia bukti-buktinya. Data-data berikut menunjukkan bahwa manfaat tadi bukan hanya teori. Untuk sistem rekomendasi, metrik utamanya adalah tingkat konversi dan peningkatan pendapatan. Faktanya, bisnis yang menggunakan rekomendasi AI melaporkan peningkatan pendapatan hingga 30% dan tingkat konversi 5 kali lebih tinggi menurut laporan McKinsey tahun 2023. Selanjutnya, chatbot AI. Di sini kita lihat customer satisfaction score dan pengurangan biayanya. Chatbot terbukti mampu menangani hingga 80% pertanyaan rutin, meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 15%, dan yang terpenting mengurangi biaya dukungan pelanggan hingga 30% berdasarkan studi dari IBM. Untuk prediksi inventory, metriknya adalah pengurangan stock count dan overstock. AI mampu mengurangi kesalahan perkiraan permintaan hingga 50% dan memotong kejadian kehabisan stok hingga 65%, seperti yang dipublikasikan dalam Journal of Business Logistics. Dan yang terakhir, computer vision di toko cerdas. Di toko seperti misalnya kasir Amazon Go, waktu checkout dipersingkat hingga 75%. Selain itu, shrinkage atau kehilangan barang akibat pencurian atau kesalahan juga bisa ditekan secara signifikan. Jadi dari data-data tadi jelas sekali bahwa AI ini memberikan hasil yang bisa diukur, konsisten, dan berdampak langsung pada performa bisnis. Oke, nextnya itu ada kesimpulan dari penjelasan yang tadi dijelaskan oleh rekan saya. Semuanya itu, penerapan AI ini di sektor retail terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Selain itu, solusi AI seperti sistem rekomendasi berbasis deep learning, chatbot, dengan NLP, computer vision, serta predictive analytics mampu mengatasi masalah utama pada sisi pelanggan, operasional, maupun manajemen bisnis. Next. Oke, berdasarkan data AI mampu meningkatkan pendapatan sekitar persen dan konversi beberapa kali lebih tinggi. Lalu kemudian AI juga dapat menangani 80% pertanyaan rutin pelanggan, meningkatkan CSAT hingga 15% dan mengurangi biaya dukungan 30%. Selain itu, AI juga mempercepat proses take-out hingga 75% dan menekan kerugian akibat kehilangan barang. Lalu, dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa AI merupakan strategi kunci bagi perusahaan retail untuk menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data yang lebih akurat. Kemudian, adapun saran untuk pengembangan di masa depannya itu, yang pertama itu ada real-time data processing, di mana pemrosesan data itu secara real-time untuk mendukung keputusan cepat. Kemudian, penggunaan AI untuk prediksi tren pasar makro, memanfaatkan data eksternal atau media sosial, tren ekonomi,
atau cuaca untuk memperkirakan demand di masa depan dengan lebih akurat. Lalu kemudian ada analitik lanjutan untuk ROI, mengembangkan dashboard berbasis AI yang dapat menghitung ROI dari setiap strategi promosi, kampanye marketing, dan investasi teknologi secara otomatis. Lalu yang terakhir itu ada peningkatan keamanan dan privasi data tentunya. Mengimplementasikan sistem AI yang mematuhi regulasi privasi data, misalnya GDPR, untuk melindungi informasi pelanggan sekaligus menjaga kepercayaan. Nah, ini ada beberapa referensi dari kita. Selanjutnya juga ada beberapa pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama itu, apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang yang kita pilih dan bagaimana kelompok kita melihat solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Ini akan dijawab oleh rekan saya, Alfandi. Silakan. Baik, terima kasih Fatan. Untuk jawabannya yaitu tantangan dan solusi penerapan AI di retail. Tantangan utama penerapan AI di bidang retail. Tantangan dan solusi penerapan AI di retail. Tantangan utama penerapan AI di bidang retail adalah pengelolaan data pelanggan yang kompleks. Itu isu privacy dan keamanan data serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi. Data yang tersebar di berbagai platform sering sulit diintegrasikan, sementara risiko kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Solusi Solusinya yaitu meliputi pembangunan sistem data terintegrasi, penerapan keamanan sesuai regulasi, pelatihan SDM, dan pemanfaatan layanan AI as a service untuk efisiensi biaya dan waktu implementasi. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk nomor 2 ini, bagaimana penerapan AI di bidang yang kita pilih dapat mempengaruhi masa depan, baik secara positif maupun negatif. Dan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Penerapan AI di bidang retail diyakini dapat memberikan dampak besar, yaitu positif dan negatifnya. Dari sisi positifnya sendiri, AI mampu meningkatkan pengalaman pelanggan melalui rekomendasi produk yang lebih personal. Layanan pelanggan otomatis seperti chatbot, serta pengelolaan stok yang lebih efisien. Namun di balik itu ada dampak negatifnya juga, seperti berkurangnya lapangan kerjaan manusia akibat otomatisasi, meningkatkan ketergantungan pada sistem digital, serta risiko kebocoran data pelanggan jika keamanan tidak dijaga dengan baik. Lalu selanjutnya ada nomor 3. Nomor 3 itu pertanyaannya, jika kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang ini, inovasi apa yang kita usulkan? Jelaskan alasan dan manfaat dari inovasi tersebut. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk pertanyaan ketiga, apabila kelompok kami diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang retail, kami mengusulkan inovasi berupa AI untuk dynamic pricing dan behavioral analytics secara real time, seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya juga. Teknologi ini memungkinkan sistem AI menyesuaikan harga dan promosi berdasarkan lokasi, tren permintaan, serta perilaku pelanggan saat itu juga. Inovasi ini tentu akan sangat membantu perusahaan retail dalam meningkatkan daya saing melalui penetapan harga yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi pasar. Di samping itu, pelanggan juga akan merasakan manfaat berupa pengalaman berbelanja yang lebih personal, relevan, dan tentunya lebih efisien. Dengan demikian, inovasi ini diharapkan mampu menciptakan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan, sekaligus meningkatkan profitabilitas bisnis secara berkelanjutan. Untuk yang terakhir, kesimpulan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan ya nih. Ya, secara keseluruhan, pengalaman menyelesaikan tugas ini sangat berharga dalam mengasah kemampuan analisis dan berkolaborasi oleh tim kami. Kelompok kami belajar banyak hal, mulai dari memahami permasalahan yang ada di industri retail hingga bagaimana teknologi AI bisa diterapkan untuk meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.